Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I used to be down so bad, ready to throw my life away. Didn't know what I had, feeling locked up all night and day. Till you came around, picked me off the ground. Was lost but now I'm found. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. I once was lost but now I'm found. Was blind but now I see. Oh, I do not deserve it, I'm too far from worthy. You're the only one who ever could be perfect. Every day I fall short, but you still say I'm yours. What a beautiful night. You say you won't go despite all my Vegas tears fill my eyes. Cause you came around, pick me off the ground. Was lost but now I'm found. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Katakan shalom. Katakan shalom. Damai sejahtera bagi kita, amin. Sukacita, amin Bapak Ibu. Coba kasih lihat senyumannya dong Bapak Ibu. Luar biasa senyumannya. Seberapa banyak Bapak Ibu yang minggu ini selama 1 minggu merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Katakan amin. Bapak Ibu, saya selalu mengatakan bahwa masalah mungkin akan selalu tetap ada. Beban hidup mungkin akan selalu tetap ada, tapi saya percaya walaupun masa-masa sulit, masa-masa sendiri, engkau berjalan bersama Yesus, amin. Mungkin masalahnya belum selesai, mungkin sakitnya belum sembuh, tapi percayalah bahwa engkau lagi jalan sama Yesus, amin. Mari tetap beriman, mari tetap pandang Yesusnya saja. Dan minggu ini saya bersuka cita karena kita boleh bertemu kembali dan kita akan menikmati hadirat Tuhan. Mari bernyanyi, mari memuji, mari kita boleh tinggikan nama Tuhan dan nikmati hadirat Tuhan. Amin. Mari datang dalam hadirat Tuhan. Segenap hati kami Tuhan, segenap rindu kami naikkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Bahwa Engkau yang mulia, Engkau yang ditinggikan. Segala hormat kami bagi nama Yesus. Kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Kami datang dengan segenap kerinduan kami. Satu tujuan kami mau pandang Yesus, kami mau memuliakan Yesus, kami mau beribadah di hadapan-Mu. Kami mau datang Tuhan Yesus. Yesus, kami datang, segenap hati, segenap jiwa kami. Mari setiap jemaat Engkau yang hadir, kita mau nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan bersama. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Nyatakan bersama pujian ini. Bapakku datang menyembah
Mari dengan imanmu kita mau nyatakan bersama. Katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Ku lemah, kau kuatku. Oh, oh, semua bunyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Oh, ajaib perkasa perbuatanmu. Yesus, kami nyanyikan haleluya. Mari nyatakan haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidup. Boleh berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Mari nyatakan, Bapakku datang menyembahmu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku, ada bagi. Mari dengan imanmu nyatakan bersama, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau dengan imanmu katakan, usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghibur. Bersama ku lemah, kau kuatku. Oh, 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 oh. Haleluya, ku nyanyi. Sungguh kau hebat. Amin. Ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyatakan, ini imanku. Haleluya, ku nyanyi. Haleluya, sungguh ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyatakan haleluya, haleluya. Kami nyatakan segenap hati Tuhan, segenap hidup kami. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi, mari setiap jemaat nyatakan dengan imanmu. Katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi. Kau boleh angkat tanganmu, kau boleh angkat tanganmu, kau boleh angkat wajahmu dan pandang Yesus saja. Sungguh kau hebat, perkasa.
Dengan imanmu katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ini imanku, ku nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perbuatanmu. Kami nyatakan haleluya. Tuhan, ini iman kami, ini perkataan iman kami. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, di hidupku. Kami nyatakan haleluya. Kami tak takut, kami tak cemas, sebab kami tahu kekuatan kami di dalam-Mu, di dalam-Mu. Kami tak bimbang lagi, sebab kami tahu berjalan bersama-Mu. Kami nyatakan Yesus yang besar, Yesus segalanya. Haleluya. Mari sembah, tinggikan Dia. Nama Yesus, nama Yesus. Selamanya kami mengikut-Mu Yesus, sampai akhir hayat. Tetap Yesus, tetap Yesus. Saat tiada jalan, Kaulah jalanku. Saat semuanya gelap, Yesus terangku. Kau jalan keluarku, kekuatanku. Hanya Yesus, selamanya Yesus, selamanya, selamanya bersama-Mu. Iya Yesus, tetap bersama-Mu Yesus. Kami tak takut, sebab Kau besertaku, Yesusku. Kami memilih untuk kami enggak lagi takut. Kami bahkan memilih untuk kami enggak lagi cemas. Karena kami tahu bahwa Yesus bersama dengan kami. Saat segala sesuatunya enggak kelihatan, saat segala sesuatu yang meninggalkan, kami tahu tetap ada Yesus. Kami enggak lagi takut Tuhan, dengan ketakutan kami, dengan sakit penyakit kami, dengan masalah kami. Sebab kami tahu jawabannya adalah Yesus Tuhan. Ini iman kami dan kami perkatakan iman kami Tuhan. Kalau hari ini kami yang datang, masalah kami begitu besarnya, begitu mustahilnya,
Kami tahu jawabannya adalah Yesus Tuhan. Hari ini kami sedang sakit Tuhan. Kami perkatakan iman kami. Kami sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Kami yang hari lemah lesu Tuhan. Kami yang mulai kehilangan pengharapan. Kami tahu Yesus kekuatan kami. Kami tahu Yesus pengharapan kami Tuhan. Sebab kami tahu waktu kami jalan sama Yesus, kami gak perlu takut. Kami percaya Tuhan ibadah ini akan penuh dengan kuasa-Mu. Biar hadirat Tuhan penuhi tempat ini. Biar Tuhan yang jamah setiap kami jemaat pelayan di tempat ini. Sehingga kami tahu waktu kami datang kami gak sama waktu kami pulang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Bapak Ibu, siang hari ini sukacita, amin. Boleh lihat dong tangan-tangannya sukacita. Saya lihat senyum-senyum yang menawan pagi ini, amin. Kita boleh berikan impartasi kanan kiri kita, ucapkan selamat hari Minggu dengan senyuman ya, jangan galak-galak. Boleh salaman, boleh namaste, boleh tos. Bebas Bapak Ibu. Kalau sudah silakan boleh duduk di bangkunya masing-masing ya. Jangan ngambil bangku sebelahnya. Masih banyak bangkunya. Masih siap muji nama Tuhan, amin. Amin. Kita mau sukacita hari ini, amin Bapak Ibu. Kita mau nyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari masuk gerbangnya. Boleh ya tepuk tangan sama-sama. Mari bersama nyatakan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersuka. Mari bersukacita bersama, katakan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Dia baik, Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Anugerahnya akan kekal selama-lamanya. Nyatakan. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan Pujian penuhi baitnya dengan ucapan syukurmu, dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersama katakan. Sebab Dia baik, Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Dengan bersukacita katakan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Katakan amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Selama, katakan selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri biar lebih semangat, biar lebih afdol kita akan puji nama Tuhan. Hatiku percaya. Boleh tepuk tangannya yuk.
Nyatakan bersama. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Semuanya katakan. Dialah benaran dan kota perlindungan. Say, ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Yeah, hatiku percaya sebab Yesuslah jawabannya. Nyatakan bersama. Tuhanlah kekuatan. Mari angkat suaramu. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran, kaulah benaran dan kota perlindungan. Everybody say, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Musik puji Tuhan. Sebab dialah gunung batumu, dialah mazmurmu. Kau gak perlu takut. Sebab Yesuslah raja segala raja, nama di atas segala nama. Mari sembah dia. Mari nyatakan bersama. Angkat suaramu dan nyatakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Yesuslah kekuatan kita. Amin. Amin. Denganmu Tuhan kita gak perlu takut lagi. Semuanya boleh yuk. Yeay. Sebab bersama denganmu Tuhan kami gak perlu gentar. Mari nyatakan. Bersama nyatakan. Aku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Penuh jiwaku. Yakin dan percaya. Amin. Bersama-sama dengan iman katakan. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Let's everybody say. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasamu tercurah bagiku selamanya. Denganmu Tuhan kan berjalan dari kebenaran.
iringi Engkau. Bersama pujian ini, katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah. Bersama dengan iman katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, kuasa percaya. Semuanya katakan, say. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus akan iringi engkau dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kau gak perlu takut, gak perlu cemas. Yesuslah dia Tuhan. Yeah. Kami angkat tangan kami dan memuji nama-Mu Yesus. Ini pernyataan iman kami. Mari nyatakan bersama. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya. Sekali lagi yuk. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya. Sekali lagi katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Haleluya. Hanya Yesus ditinggikan, amin. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan dulu kembali. Baik Bapak Ibu, karena ini minggu pertama, ibadah akan disertai oleh perjamuan kudus dan kita akan memberikan persembahan bagi Bapak Ibu yang belum dapat amplop, rasanya sudah semua ya. Dan kalau nggak bawa cash bisa ada scan barcode di kanan kirinya. Baik, bagi Bapak Ibu yang bawa persembahan dalam bentuk cash yang sudah pakai amplop, boleh dipegang. Mari berdoa dengan iman bersama saya. Sebab kami tahu bahwa setiap hal yang kami punya adalah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang nyata bagi hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami dipelihara penuh oleh Yesus. Dan sebagai bentuk kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mau bawa apa yang kami punya yang terbaik bagi rumah-Mu di tempat ini Bapa. Kiranya Tuhan boleh berkati setiap persembahan-persembahan ini jadilah kemuliaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan bawa persembahan kita. Saya persilakan untuk maju sambil persembahan dijalankan kita akan pujian. Anak Allah Yesus namanya. Mari nyatakan bersama pujian ini. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan dia mati, tebus dosaku. kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup.
hidup jadi berarti sebab dia hidup. Terima kasih untuk persembahannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan bicara sesuatu yang personal dan spesial bagi Bapak Ibu semuanya. Mari buka hatimu, buka telingamu. Saya percaya akan ada berkat dalam setiap firman yang boleh keluar, yang akan diberitakan siang hari ini. Kami hanya mau berseru padamu Yesus. Kami hanya akan berharap samamu Yesus. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Dan ku berlari. Saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah. Mari berseru bersama. Dan ku berlari, dan ku berlari padamu, gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada. Mari lebih dahsyat lagi, nyatakan bagi nama Yesus. Bersama nyatakan. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Pada Allah yang hidup. Pada Allah yang hidup. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Inilah keyakinan iman kami berpegang pada Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang sanggup untuk menolong dan memulihkan, memberkati, bahkan menyembuhkan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau disukakan, Engkau digirangkan karena umat-Mu yang pagi hari ini memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya kehadiran Roh-Mu yang ada di tengah-tengah kami memberkati setiap kami. Sebab di mana Roh Allah hadir, di situ terjadi kemerdekaan. Mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid untuk kami belajar dibentuk oleh firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau urapi dan berkati setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap untuk menerima setiap taburan benih-benih firman-Mu.
Engkau urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu Tuhan. Setiap perkataan, pernyataan hamba, biar itu adalah pernyataan dan perkataan yang dari Roh Kudus saja. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap untuk belajar firman Tuhan, katakan amin. Yuk sekali lagi yuk, kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Oke, boleh tengok kiri, tengok kanan, bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Boleh duduk, silahkan. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, sekali lagi yuk katakan shalom. Ya, multimedia boleh minta tolong dipersiapkan materinya. Hari ini kita mau belajar berakar dan dibangun di dalam Kristus, ya. Kita bukan hanya jadi orang Kristen, jadi orang percaya. Bukan hanya kita datang ke gereja, tapi yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau, supaya kita berakar dan dibangun di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama dalam Kolose pasal 2. Kita akan baca dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Sekali lagi Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 10 dengan perikop kepenuhan hidup dalam Kristus. Saya akan bacakan, saudara boleh perhatikan Alkitabnya baik-baik. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 10. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kita kembali kepada ayat yang ke-7. Ayat ke-7. Ini menjadi ayat emas kita pagi ini. Oleh karena itu kita akan baca sekali lagi bersama-sama. Sekali lagi bersama-sama. Yuk, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, Rasul Paulus menegaskan dengan tegas kepada jemaat di Kolose, hendaklah kamu berakar dan dibangun di dalam Kristus. Kalau kita bicara kata berakar, kita katakan akar, maka yang teringat langsung apa, saudaraku? Sebuah pohon, betul? Sebuah pohon bisa bertumbuh besar, menjulang tinggi kalau dia punya akar yang dalam, punya akar yang kuat, punya akar yang kokoh, punya akar yang besar, sehingga pohon itu dapat berdiri dengan teguh dan kokoh. Demikian juga ketika kita bicara kata dibangun, sebuah rumah, sebuah bangunan, maka yang terbersit pertama kata dibangun, yang pertama kali harus dibangun fondasi. Kalau kita bicara membangun sebuah bangunan, yang pertama kali harus dipancang, yang pertama kali harus dibuat fondasi, dasarnya. Dan saya mau katakan, saudaraku, tidak ada dasar lain yang telah diletakkan selain dasar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara saya, firman Tuhan tuntut supaya kita berakar dan dibangun dengan fondasi, dengan akar, dengan dasar yang semakin kokoh iman kita di dalam Tuhan. Karena itu, saudaraku, kalau kita berbicara dalam hal ini, orang percaya harus memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh. Bahkan Paulus
menyatakan dengan tegas, hendaklah bertambah teguh. Bukan hanya mencapai kepada kata percaya, bukan hanya mencapai kepada kata teguh, tetapi harus bertambah teguh, bertumbuh di dalam iman kita, sampai iman kita sungguh-sungguh semakin hari semakin kuat, semakin kokoh, semakin dalam, tidak mengalami kemandekan, tidak mengalami sebuah stagnasi, apalagi kemunduran. Ya, jadi tidak peduli siapapun kita, termasuk saya. Tuhan mau semakin hari ikut Tuhan, semakin bertumbuh iman kita, semakin kuat, semakin kokoh, semakin teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Saya dulu saudaraku waktu Felicia baru umur kira-kira 3-4 tahun begitu ya. Aktif sekali dia. Dan waktu itu kami suka bagi-bagi sembako ya, beras kepada security, kepada tukang-tukang kebersihan di komplek kami. Dan itu kalau turun saudaraku sekali kami bagi memang seluruhnya. Jadi memang jumlahnya cukup banyak, ada sekitar berapa puluh begitu ya. Jadi saudaraku saya sampai pakai mobil gitu ya, beli yang 5 kilo gitu beras. Dan Feli ini baru umur 3-4 tahun gitu ya, bantuin ngangkatin beras 5 kilo, turunin dari mobil saudaraku, masukin ke rumah. Anak 3-4 tahun angkat beras 5 kilo, walaupun mukanya rada-rada merah gitu ya, gitu ya, tapi masih kuat juga dia gitu ya. Akhirnya ditaruh tuh beras ke dalam gitu ya. Saya bilang hebat juga nih bocah, saya bilang gitu ya. Tapi saya mau tanya saudaraku, kalau kira-kira umur sekarang nih saudara, dia hanya sanggup angkat 5 kilo, masih bangga gak kita? Enggak ya, masa cuma 5 kilo, segede gitu mah mesti 20 kilo gitu kan. Saya mau katakan saudaraku, kita punya pengertian tentang hal itu, tapi seringkali kita abai. Pertanyaannya sudah berapa lama, sudah berapa tahun kita jadi orang Kristen? Berapa lama saudara keluar masuk gereja? Tapi ada begitu banyak orang-orang Kristen yang tidak mengalami pertumbuhan, imannya tidak bertambah kokoh, tidak bertambah teguh di dalam Tuhan. Kehidupannya tidak mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan. Kayaknya sepertinya masih tetap dalam kondisi yang sama waktu dia kenal Tuhan. Saya mau katakan saudaraku, hari ini firman Tuhan mau ingatkan kepada kita harus berakar dan dibangun di dalam Kristus. Tuhan mau kita semakin kokoh, semakin kuat, bertumbuh, berkembang, semakin teguh iman kita di dalam Tuhan. Yang mengerti boleh bilang amin. Oleh karena itu hari ini secara singkat melalui nats ini saudaraku, kita coba mau gali dan kita mau pelajari saudaraku, bagaimana sih kita bisa berakar dan dibangun di dalam Kristus. Bagaimana kita bisa bertumbuh, memiliki iman yang semakin kokoh, semakin teguh di dalam Tuhan. Yang pertama ayat yang ke-6 saudaraku, minta tolong multimedia. Firman Tuhan bilang kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu apa? Tetap di dalam Dia. Saudaraku perhatikan baik-baik. Tetap di dalam Dia. Saudaraku sebuah pohon dapat berakar, berkembang dengan baik, itu tergantung media tanamnya saudaraku. Sekalipun ini pohon adalah pohon yang bisa besar, pohon yang bisa tinggi, tapi kalau ditanamnya di sebuah ember yang kecil, itu pohon gak pernah bisa gede saudaraku. Kalau kata orang bahasa Jermannya kecentet saudaraku. Bisa dimengerti saudaraku? Kalau media tanamnya kecil, dia gak akan bertumbuh kembang. Dia akan tetap saja segitu. Makanya firman Tuhan ajar kepada kita yang pertama saudaraku, bagaimana kita bisa bertumbuh kembang untuk menjadi pribadi yang semakin kokoh, semakin teguh iman kita dalam Tuhan, berakar dan dibangun dalam Kristus ketika kita tetap di dalam
Kristus. Ketika kita ada di dalam media yang tepat, bertumbuh kembang di dalam Tuhan. Berbicara tentang tetap ada di dalam Kristus. Apa sih maksudnya? Boleh lanjut multimedia. Yang pertama yang saya jumpai saudaraku adalah berbicara tentang persekutuan yang intim dengan Tuhan. Orang percaya akan bertambah teguh dalam imannya, memiliki sebuah pertumbuhan, perkembangan iman yang kokoh, iman yang semakin kuat. Kalau orang itu punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dalam terjemahan yang lain saudaraku dikatakan hidup bersatu dengan Kristus. Itu bukan hanya terjadi saudaraku, hanya ketika kita datang beribadah 2 jam 1 minggu. Enggak akan kita bisa bertumbuh baik saudaraku. Itu harus dilakukan setiap saat, setiap waktu. Kita punya hubungan, kita punya relasi setiap waktu, setiap saat bersama dengan Tuhan. Punya hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Setiap saat kita selalu melibatkan Tuhan di dalam hidup ini. Itu baru kita akan mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Ketika kita tetap ada di dalam Kristus, memiliki sebuah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Satu pernyataan yang luar biasa yang diungkapkan oleh seorang raja yang bernama Daud. Dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Apa yang diminta? Firman Tuhan bilang, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan, apa? Seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Keinginan hati Daud, kerinduan hati Daud menjadi pribadi yang semakin intim dengan Tuhan. Semakin membangun keakraban dengan Tuhan. Hidupnya mau ada di dalam hadirat Tuhan senantiasa. Bagaimana dengan kita? Kalau ditanya jujur, apa yang kamu mau? Aku mau mobil baru, fine. Aku mau rumah baru, fine. Asal jangan bilang aku mau istri baru, itu kurang ajar tuh gitu ya. Saya mau bilang saudaraku bahwa seringkali apa yang kita mau, apa yang kita inginkan hanya tertuju buat diri kita sendiri. Tapi perhatikan apa kata Daud, kerinduan Daud, keinginan hati Daud. Daud punya kerinduan untuk menjadi pribadi yang semakin intim dengan Tuhan. Saya berharap saudaraku biar kita boleh menjadi pribadi yang bersatu dalam Tuhan, dengan Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, bukan hanya pada saat jam-jam ibadah, kita jadi malaikat. Semua suci, ketemu shalom. Begitu di luar, wah tanduknya keluar juga. Di jalanan galaknya minta ampun begitu ya. Saya berharap kita benar-benar menjadi pribadi yang selalu punya persekutuan dengan Tuhan. Hidup kita boleh menjadi pribadi yang semakin indah di hadapan Tuhan karena kita membangun keintiman dengan Tuhan. Amin. Orang-orang yang membangun keintiman dengan Tuhan, imannya akan semakin kokoh. Firman Tuhan bilang orang yang menanti-nantikan Tuhan, seumpama burung raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dia berlari tidak akan menjadi lesu, dia akan berjalan tidak akan menjadi lelah. Orang-orang yang membangun keintiman dengan Tuhan, imannya akan semakin teguh, iman akan semakin kuat, sekalipun dalam berbagai tantangan kehidupan. Amin. Selanjutnya saudaraku, boleh lanjut multimedia. Ketika kita bicara tentang hidup tetap dalam Tuhan, apa maksudnya? Maksudnya adalah hiduplah dengan prinsip-prinsip kerajaan sorga dengan melakukan firman Tuhan. Saya mau bilang saudaraku, ada begitu banyak orang Kristen, termasuk para pendeta-pendeta, hanya dengar firman Tuhan, ngerti firman Tuhan, tapi enggak jadi pelaku firman Tuhan. Saya mau bilang saudaraku, orang yang hidup di dalam Tuhan, yang imannya bisa bertumbuh kokoh, semakin teguh imannya dalam Tuhan. Ketika dia menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika dia mempraktekkan prinsip-prinsip kerajaan sorga di dalam kehidupannya. Bukan hanya sekedar logos, bukan hanya jadi pengetahuan, bukan hanya ngerti dan tahu, tapi dilakukan firman itu dalam hidupnya. Satu prinsip,
Halo bapak-bapak, ibu-ibu, pasangan suami istri. Firman Tuhan bilang, hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Halo bapak-bapak, apakah sudah dilakukan? Bapak Revi dengan berani berkata amin, haleluya. Jal, bener gak? Ini serius saudaraku, ya. Waktu kita melihat kekurangan, kelemahan, kebodohan istri kita, bisa gak sebagai suami kita belajar untuk menerima? Kan muji-muji istri mulu ya, sekali-sekali kita ngejatuhin istri gitu ya. Itu satu hal yang paling saya empet dari istri saya. You know empet? Dia kan gak bisa itu kan, naik mobil gak bisa, naik mobil bisa, maksudnya mengemudikan mobil gak bisa, mengemudikan motor gak bisa gitu kan. Sepeda gak bisa. Jadi bisanya apa? Jalan kaki. Biarin gue punya kaki, sok lah gitu ya. Ya kalau deket sih mari kita biarin lah gitu ya, jalan kaki sekalian olahraga. Tapi kalau misalkan mau ke gereja naik apa? Jalan kaki, kan kita kesian juga ya. Dari rumah lu sampai ke gereja lu berapa kilo? 3 kilo ada. 3 kilometer lu saudara. Dilakonin jalan kaki sama dia. Kadang-kadang gimana gitu ya. Kesel-keselnya ada gitu. Tapi kenapa sih gak mau belajar gitu? Tapi tetap aja. Akhirnya aku bisa menerima dia. Aku menerima engkau. Walaupun engkau gak bisa naik motor, gak bisa naik mobil, gak bisa naik sepeda, aku terima engkau apa adanya. Ini serius saudaraku. Istri saya itu termasuk orang yang follower gitu ya. Gak pernah mau punya excited untuk belajar sampai expert gitu. Itulah dia gitu. Dan saya belajar untuk menerima. Justru bertentangan sekali dengan saya. Saya kepinginnya belajar dan melakukan sesuatu sampai bisa gitu. Makanya saya dari umur 12 tahun saya bisa mengendarkan mobil gitu. Nah ini gak bisa-bisa gitu. Kan bingung juga gitu. Tapi ya udah, karena itulah dia dan saya mau belajar. Saya menerima engkau. Amin para bapak-bapak. Terimalah istrimu dalam segala kekurangannya. Yang gak bisa masak, belajar masak. Dapur dibikin kayak habis perang dunia. Minyak muncrat-muncrat ke atas. Ya sudahlah, terimalah istrimu apa adanya. Tapi ya mau belajar juga sih ya gitu ya. Jangan mentang-mentang suami menerima, ya udah kok gitu beli aja di luar terus gitu. Yang gak gitu juga gitu ya. Tapi saya mau bilang gini, para suami yuk kasihlah istrimu. Walaupun ya ada kelemahan, ada kekurangan. Halo para istri-istri, firman Tuhan bilang apa? Hormati dan tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan dalam segala hal. Suami-suami dalam segala kelemahannya, istri tetap harus menghormati. Walaupun mungkin penghasilan istri lebih tinggi, istri lebih pinter cari duitnya, istri lebih diberkati cari duitnya, istri-istri tetap hormati suami. Amin. Ini prinsip firman Tuhan, saudaraku. Ya, saya mau katakan saudaraku, hidup kita akan menjadi berakar dan dibangun di dalam Kristus. Hidup kita akan mengalami sebuah pertumbuhan iman yang kokoh kalau kita bukan sekedar hanya ngerti firman Tuhan, tapi kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saat kita menjadi pelaku firman Tuhan, sungguh kita dibangun di dalam dasar yang kuat, dasar yang kokoh. Tetapi sebaliknya, coba kita lihat apa kata firman Tuhan. Ya, 2, 3 kita baca. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh.
yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Orang-orang yang dengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, firman Tuhan bilang dia orang bodoh dan imannya keropos. Waktu terjadi tantangan, ada badai kehidupan, ada banjir melanda di dalam kehidupannya, maka gugurlah imannya. Karena itu saya mau katakan saudaraku, yuk jadilah kita pribadi yang berpegang kepada firman Tuhan ya. Kita boleh menjadi pribadi yang tetap ada dalam Tuhan karena kita ada menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oke, next yang kedua saudaraku. Ayat ke-8 coba kita lihat. Bagaimana kita bisa berakar dan dibangun di dalam Kristus. Ayat yang ke-8 firman Tuhan bilang, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudaraku, yang kedua firman Tuhan ajar bagaimana kita bisa berakar dan dibangun di dalam Kristus. Kita memiliki iman yang kokoh, bertambah teguh di dalam iman kita kepada Tuhan ketika kita berpegang pada firman kebenaran. Salah satu penyebab kenapa orang Kristen tidak bisa berakar dan dibangun di dalam Kristus adalah karena terlalu banyak diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran. Terlalu banyak konsep-konsep teologi yang ada di dalam pikirannya. Sehingga akhirnya dia diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran. Tidak ada dasar kebenaran firman Tuhan yang dia yakini sungguh-sungguh benar. Ini ngeri saudaraku ya, berbahaya sekali. Jemaat Kolose saat itu saudaraku sedang diterpa dengan guru-guru yang begitu banyak saat itu mengajarkan jemaat Kolose. Sekalipun mereka sudah jadi Kristen, sekalipun mereka jadi orang percaya mengikut Kristus, tapi mereka tidak boleh lupa tentang keyahudian mereka. Mereka tetap harus mengikuti tradisi-tradisi orang-orang Yahudi. Mereka harus tetap disunat, mereka tetap harus mencuci tangan, mereka harus mencuci kendi, mereka harus melakukan tradisi-tradisi seperti yang dituliskan hukum Taurat. Ditambah lagi bukan hanya itu, ada guru-guru yang mengajarkan filsafat-filsafat Yunani dengan budaya Helenisme yang saat itu di zaman itu sedang begitu berkembang menjadi sebuah tren budaya, tradisi, kebiasaan, adat yang dipergunakan oleh seluruh orang di daerah Timur Tengah saat itu. Jadi ini jemaat diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran. Kembali saudaraku, Paulus menegaskan kepada jemaat Kolose agar tetap berpegang pada firman kebenaran seperti yang telah diajarkannya kepada jemaat, kepada mereka. Dan hari ini saudaraku, kita tidak bisa mengelakkan juga dalam kemajuan teknologi dan informasi. Dalam realitas di mana semua orang dapat dengan mudah mengupload, mendownload, kita mengirimkan berita ataupun kita mendapatkan berita itu dengan mudah sekali melalui media-media sosial. Bahkan di dalam berita itu juga begitu banyak berita-berita tentang firman Tuhan yang beredar dengan cepat, beredar dengan luas di media-media sosial. Namun yang perlu kita perhatikan, tidak semua firman yang didengar oleh kita melalui media sosial, yang diajarkan di media sosial adalah firman kebenaran. Ada banyak sekali firman yang beredar, pengajaran-pengajaran yang beredar, ada pengajaran-pengajaran yang keliru berdasarkan pandangan pribadi, tafsiran pribadi, sehingga pengajaran-pengajaran yang salah sampai kepada berita-berita yang sesat. Kemarin salah satu jemaat ada kirim sama saya sebuah video ya. Kemudian saudaraku, memang ini pengajarnya adalah seorang apologet yang terkenal.
Kalau saudara tanya itu apologet apa? Pokoknya makanan yang enak dah gitu ya. Ini apologet ini menyatakan tentang bahwa ini tentang ajaran tentang Maria ya, bahwa Maria tidak berdosa. Maria tidak pernah menikah, tidak pernah kawin dengan Yusuf, tidak pernah bersetubuh dengan Yusuf. Jadi yang disebut dengan saudara-saudaranya Yesus adalah itu anaknya Yusuf dari istri pertama. Ini kan bingung kan saudara dengernya kan? Lalu bertanyalah. Lalu waktu saya lihat, saya menjawab. Saya bilang, inilah bahayanya guru-guru dari media sosial. Sekalipun kita pandangnya, kita kenalnya, ini hebat ini orang hebat ini, orang apologet luar biasa ini. Tapi pengajarannya sudah tercampur aduk dengan doktrin-doktrin dari ortodok, dari Protestan, dari Katolik, sehingga tercampur aduk. Sehingga akhirnya membuat kita jadi bingung sendiri. Halo, bisa dimengerti saudaraku? Saya mau berkata bahwa saudara boleh belajar dari banyak orang, tapi pakai filter. Saya belajar dari banyak guru, tapi saya pakai filter. Kalau saudara merasa saya nggak punya filternya Pak, kalau gitu jangan banyak guru. Dengar aja pengajaran di gereja, itu lebih safe, lebih aman daripada Anda kebanyakan guru nanti jadi sesat. Ini serius saudaraku ya. Saya mau katakan ada begitu banyak orang kenapa tidak bisa berakar, kenapa tidak bisa bertumbuh kembang imannya, karena diombang-ambingkan dengan berbagai rupa pengajaran. Oh kalau gitu yang ini tafsirnya begini, yang ini tafsirnya begini, jadi nggak ada yang benar dong. Kalau gitu lebih baik gua kagak percaya aja dah. Itu yang terjadi di Eropa. Kalau saudara belajar tentang yang namanya teologi kontemporer, namanya juga kontemporer, sementara. Teologi yang dimunculkan oleh para ahli-ahli zaman itu di abad-abad bapak-bapak gereja yang mengajarkan tentang berbagai ajaran yang nyeleneh. Membuat Eropa akhirnya kebingungan sendiri. Jemaat akhirnya memilih untuk tidak bergereja. Gereja sekarang jadi diskotik, gereja jadi rumah makan, gereja diisi dengan, malah ada yang gereja jadi gereja bawang putih. Kenapa? Yang itu, karena diombang-ambingan dengan rupa-rupa pengajaran. Yang ngomong itu, yang begini ngomong itu, yang ini ngomong begitu. Udahlah gue gak percaya aja lah. Hati-hati saudaraku, berbahaya sekali. Ya, oleh karena itu saya mau katakan saudaraku hari ini, yuk kita berpegang pada firman kebenaran seperti yang engkau sudah terima. Amin. Belum lagi ditambah dengan tradisi, ajaran nenek moyang yang turun-temurun sudah diajarkan kepada kita. Ini jangan main-main saudaraku ya. Kalau kita berbicara tentang ajaran, tentang doktrin, tentang teologi, ini mampu untuk mencuci otak kita. Ini mampu untuk menawan hati kata Paulus ya. Sehingga dapat sangat membahayakan iman kita, bahkan menyesatkan kita. Ini saya cerita saja saudaraku. Kemarin ada satu orang hamba Tuhan yang meninggal, saya melayani saudaraku. Ini hamba Tuhan loh. Ini keluarga hamba Tuhan. Lalu dia tanya sama saya, ini gimana fotonya? Ya fotonya dibawa, anak yang bawa, saya bilang, pegang di depan, nanti peti mau keluar, bawa fotonya. Terus lilin Lilin bawa, tapi matiin, saya bilang. Masa di mobil dinyalain, ntar kalau tumpah atau ini meleduk lagi, nyala ntar di dalam mobil. Jadi urusan kan? Oh gak boleh, lilin gak boleh mati. Sampai saya kelipak ini, aduh Cina loh, bisa gituin. Itu kan tradisinya orang Tionghoa. Kalau orang meninggal, lilinnya nggak boleh mati. Lilinnya harus tetap nyala. Kenapa? Orang meninggal tuh katanya gelap. Baru masuk ke alam
alam baka, nggak tahu apa-apa, jadi perlu penerangan, diterangi sama lilin, dituntun, makanya ditambahin sama duit-duitan orang mati, nggak boleh putus, karena itu buat nyogokin setan-setan di jalanan, supaya masuk ke alam baka aman tentrem. Itu kan tradisinya begitu kan? Iya, kita sih sekarang ketawa, tapi orang yang lagi berduka cita bisa percaya, saudaraku. Dan ini keluarga pendeta, saudaraku. Sampai saya bilang, itu kan tradisi om, saya bilang. Kita kan di dalam Kristus, kita ini terang, di dalam kita ada terang. Kita mati, Tuhan yang tuntun kita ke rumah Bapa. Tuhan yang jemput kita, Tuhan yang bawa kita ke sana. Itu tercatat mutlak di Alkitab. Jadi nggak perlu kita pakai lilin, pakai hio. You know hio itu gunanya buat apa? Itu asap. Itu arwahnya ngikut asap naik ke atas. Itu begitu. Itu tradisi. Kirimin mobil-mobilan. Si Aliong dan si Akio, Mehwa. Itu yang boneka-boneka pria dan wanita. Itu buat pembantu katanya. Ini rumahnya gedong dibakar. Saya mau bilang saudaraku, kelihatannya sepele, tapi itu tradisi turun-temurun. Merasuk saudaraku, banyak sekali orang Tionghoa yang sudah jadi anak Tuhan, yang sudah jadi orang Kristen, tapi masih percaya dengan prinsip-prinsip kayak begitu. Hati-hati saudaraku. Ya, berbicara tentang doktrin dengan ajaran, dengan teologi, ini sesuatu yang bisa mencuci otak. Saya nggak ngerti dengan tradisi budaya, entah itu Batak atau misalnya apa, yang lainnya ya, Nias atau apa. Tapi saya mau katakan saudaraku, semua tradisi-tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus belajar dengan tegas untuk menolaknya. Kita mau berakar, dibangun di dalam Kristus, harus berpegang teguh pada firman kebenaran. Oke, boleh lanjut. Ini satu pernyataan yang Paulus katakan. Yuk kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, apa? Terkutuklah dia. Jadi kalau ada orang yang ajarkan sesuatu pengajaran yang berbeda dari apa yang telah kamu terima, jangan diterima, jangan dipercaya. Amin. Sebab untuk kita bisa berakar dan dibangun dalam Kristus, kita tidak boleh percaya, kita tidak boleh menerima segala ajaran-ajaran filsafat yang sekalipun kelihatannya itu baik, kelihatannya itu bijaksana, kelihatannya itu masuk akal dengan argumentasi yang begitu meyakinkan. Tetapi kalau itu bertentangan dengan firman kebenaran dari Kristus Yesus, tolak dan jangan dipercaya. Amin. Sekalipun itu pendeta besar, punya pengikut ribuan, mungkin jutaan orang. Kalau dia mengajarkan Yesus Kristus bukan Tuhan, Alkitab bukan firman Allah, jangan percaya. Kemarin saya baru sharing dengan rekan yang pernah jadi pembina di tempat ini. Cukup kaget saudaraku. Punya kelemahan memang orang ini, pendeta ini, angin barat ke barat, angin timur ke timur gitu ya. Saya dari dulu sudah ngerti gitu gayanya dia. Tetapi kemarin lagi sharing dengan anak buahnya, dia cerita lebih mengerikan lagi sekarang Pak katanya. Dia ngikut satu aliran dari luar negeri katanya. Sekarang dia bisa menyangkali bahwa Alkitab itu bukan firman Tuhan. Dan dia bisa menyangkali bahwa
Allah itu cuman Yesus Kristus. Jadi pusatnya cuman Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus nggak ada. Itu Roh Kudus nggak ada. Cuman pokoknya only Yesus. Saya mau katakan saudaraku, hari-hari ini ada begitu banyak sekali ajaran-ajaran di luar sana yang begitu mengerikan. Karena itu saya dari atas mimbar ini tak jemu-jemunya saya mengingatkan jemaat, jangan lekas cepat percaya. Ya, sekalipun itu meyakinkan dengan argumentasi-argumentasi yang begitu masuk akal, dengan pandangan-pandangan yang manusiawi, pandangan-pandangan yang masuk akal. Tapi kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, jangan percaya dan jangan menerimanya. Amin. Berpeganglah teguh pada firman kebenaran. Dan yang terakhir, boleh lanjut multimedia? Iya. Ayat yang ketujuh firman Tuhan bilang gini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sekali lagi, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudaraku, Paulus menyatakan bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang berakar dan dibangun dalam Kristus. Yang ketiga, ketika hati kita melimpah dengan syukur. Dalam ayat ini saudaraku tidak hanya menekankan kata bersyukur. Orang percaya dituntut bukan hanya bisa mencapai bersyukur, tapi harus mencapai kepada berlimpah dengan syukur. Beda loh saudara. Ya, berlimpah artinya luber dengan ucapan syukur. Satu tempat, satu wadah sudah melebihi kapasitasnya sampai keluar limpah ruah keluar dari tempatnya. Ucapan syukur kita harus sampai seperti itu. Kita bersyukur sama Tuhan sampai melimpah ruah di dalam hidup kita, sampai keluar. Kenapa? Saya mau katakan begini saudaraku. Hidup itu tidak selalu dalam realitas seperti apa yang kita mau. Hidup itu tidak seperti apa yang kita harapkan. Dalam kenyataannya, apa yang kita tolak justru itu yang kita dapat. Saya masih ingat banget saudaraku. Saya lagi bawa motor, STNK-nya lagi diperpanjang. Saya udah wanti-wanti sama Tuhan. Tuhan, mau pergi ke kampus nih Tuhan. Ini motor STNK-nya kagak ada. Tolong Tuhan ya. Jangan ketemu polisi. Bukan ketemu polisi lagi, digerebek sama polisi, depan belakang, kanan kiri. Udah bohwat, Pak, Bapak mau ambil motor, mau ambil. Untungnya saya korek masih ketemu fotokopiannya saudaraku, yang membuktikan bahwa motor itu punya saya gitu. Untung masih ada fotokopiannya. Apa yang kita takutkan justru itu yang terjadi. Itu realitasnya saudaraku. Karena itu firman Tuhan ajar kepada kita biar hati kita melimpah dengan syukur. Waktu terjadi sesuatu hal yang tidak kita harapkan, kita tetap bisa mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Kenapa? Karena hati kita limpah dengan syukur. Bisa dimengerti jemaat Tuhan? Amin. Hari ini saudaraku, saya mau katakan bahwa Tuhan mau supaya kita bukan sekedar hanya menjadi orang percaya, tapi Tuhan mau kita berakar dan dibangun di dalam Kristus. Sekali lagi, kata akar dan dibangun ini bicara tentang fondasi, bicara tentang dasar iman. Semakin kokoh, semakin teguh, semakin kuat, bertambah-tambah, semakin hari kita semakin luar biasa di dalam Tuhan, iman kita semakin berkembang dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Hari ini Tuhan ajar kepada kita. Yang pertama saudaraku, Tuhan mau supaya kita tetap ada di dalam Kristus. Bangun hubunganmu, relasimu setiap hari, setiap waktu dengan Tuhan. Punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Punya koneksi dengan Tuhan. Indah saudaraku. Ya, kalau saudara ada tetap di dalam Tuhan, saudara bisa ngobrol sama Tuhan. Tuhan bisa kasih tahu sesuatu petunjuk. Indah saudaraku. Saya tidak selalu, tapi sering kali saudaraku. Apa yang mau terjadi bahkan detik-detik
1 menit yang akan datang apa yang terjadi, Tuhan tiba-tiba ngomong sama saya. Bep, bep, bep. Saya langsung tahu apa yang akan terjadi. Seperti yang saya kemarin cerita, saudaraku. Ada orang mau hantem pengajaran saya, mau pukul pengajaran saya tentang kasih. Tuhan kasih tahu, sebentar ada orang mau tanya sama kamu. Jadi persiapkan. Bener saudaraku, lagi salaman. Pak, saya mau ngomong sama Bapak. Wih, ini dia nih, saya bilang. Roh Kudus sudah kasih tahu duluan. Dan itu sering kali saudaraku, sering kali. Apa yang mau terjadi Tuhan udah kasih tahu duluan. Kenapa? Karena ada di dalam Tuhan, punya relasi yang intim dengan Tuhan. Banyak hal saudaraku ya. Yang kedua saudaraku, firman Tuhan ajar kepada kita supaya kita berpegang pada firman kebenaran. Jangan tertawan dengan filsafat-filsafat dunia, ajaran-ajaran yang sekalipun indah, tapi itu menyesatkan. Jadilah kita pribadi yang berpegang pada firman kebenaran, yang membuat kita semakin hari bertumbuh dewasa di dalam iman kita. Dan yang terakhir firman Tuhan ajar supaya hati kita limpah dengan syukur. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Persiapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus pagi ini. Mari kita akan datang sama Tuhan. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba Yang mau taat dan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan kami ada roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Kristus yang sudah terbentang, yang sudah tercurah di atas kayu salib buat kami. Saat ini Tuhan layakkan kami untuk kami makan sehidangan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Kami boleh mengingat betapa besarnya pengorbananmu, kasihmu, anugerahmu buat kami. Biarlah pagi ini Tuhan, berkat Tuhan melalui perjamuan kudus ini mengalir buat setiap umatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk perjamuan kudus ini. Amin. ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia. kemanapun ku bawa, hati yang menyembah. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Inilah
kami sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Adakah saudara yang belum terlayani dengan roti dan anggur? Kalau ada boleh angkat tangan. Baik, kalau sudah semuanya, saudara boleh persiapkan roti di tangan kanan kita. Angkat lebih tinggi di tangan kanan kita. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Hari ini pegang janji firman Tuhan dan percaya, apapun sakit penyakitmu, apapun yang engkau alami dalam segala persoalan, pergumulan, masalah, percaya Tuhan sudah memulihkan engkau. Tuhan sudah memberi engkau kekuatan, kecakapan baru, dan Tuhan sudah menyembuhkan sakit penyakitmu. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pegang cawan di tangan kanan kita. Cawan ini, anggur ini adalah lambang dari darah Kristus Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Hari ini pegang janji firman Tuhan dan percaya, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, sudah putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, sudah putih seperti bulu domba. Jika kita mengaku dosa, Dia adalah Allah kita yang setia dan adil. Dia akan mengampuni, bahkan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percaya hal ini? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kaulah segalanya, Yesus. Kami bersyukur. Pengorbananmu sempurna. Haleluya. Ku dijadikan ciptaan baru dalam Kristus Tuhan. Terima kasih Kau sembuhkan sakitku. Terima kasih Tuhan Yesus, buat pengampunan yang Kau berikan. Haleluya. Ku bersyukur sebab Tuhan baik selamanya. Terima kasih. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Juru Selamatku, Yesus Kristus Tuhan.
Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh makan sehidangan dengan Tuhan, menikmati perjamuan kudus ini. Kami percaya anugerah Tuhan, berkat Tuhan mengalir buat setiap kami. Kami mengalami kemenangan, sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Kami memperoleh kesembuhan ilahi, pembebasan, kelepasan, bahkan jalan keluar yang Tuhan berikan buat kami. Kami terima anugerah-Mu, pengampunan dosa, kehidupan yang baru, kesucian hidup di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami terima berkat firman-Mu. Kami terima perjamuan kudus ini. Semua kita yang percaya diberkati. Katakan amin. Mari silakan duduk saudaraku. Tuhan berkati. Sebentar cawan-cawan anggur akan dikumpulkan oleh petugas. Mohon jangan dibuang sembarangan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Jemaat GBI Katharizo, kiranya kita semua dikasihi Tuhan. Warta Jemaat Minggu 2 Juni 2024. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan ke bank, silahkan mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katharizo. Atau bisa menggunakan QRIS yang sudah disediakan. Terobosan doa dan puasa setiap Rabu jam 19.30 di gereja dan doa pagi Sabtu 5.30 via Zoom. Katharizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9.15 di lantai 2. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir yang diadakan secara on-site. Bagi kaum muda-mudi mari bergabung di ibadah pemuda dan remaja. Diadakan setiap hari Sabtu jam 18 atau 6 sore di gereja. Bagi kaum dewasa, datang dan hadirilah ibadah KM2 Sabtu 15 Juni 2024 jam 6 sore di gereja. Ibadah WBI. Mari kaum ibu datang dan hadiri ibadah WBI diadakan di minggu pertama dan minggu ketiga jam 15.30 WIB di gereja. Info Komsel, Komsel Koris Indah hari Kamis, Komsel Cipondoh dan Koris Gagah hari Jumat. Diadakan 2 minggu sekali di kelompok masing-masing. Katekisasi dimulai Selasa 4 Juni 2024 jam 19.30 WIB di gereja. Ibadah kompak digabung dengan WBI Sabtu 29 Juni 2024 di minggu keempat. Info jemaat yang berulang tahun minggu ini: Saudari Sevia Wijaya, Ibu Lingling Ngadija, Bapak Stefanus Martinus, Ibu Mawar Chandra. Panjang umur, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Dan demikian warta minggu ini. Terima kasih kepada tim yang sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Selamat jumpa di minggu depan. I praise in the valley, praise on
Impian tour di mana? Oh, luar biasa. Kita waktu saudaraku bahwa gereja kita jemaat GBI Katharizo akan mengadakan tur ziarah ya ke Holy Land. Oleh karena itu kami mengundang buat semua jemaat yang mau ikut ya segera untuk mendaftarkan diri. Jadi saya mau lihat dulu saudaraku berapa jumlah calon peserta yang mau ikut supaya nanti kita bisa koordinasi mengenai tentang waktunya. Kalau memang misalkan jumlahnya nggak usah banyak-banyak, 15 orang saja. Kalau ada 15 maka kita tidak akan campur dengan grup yang lain, hanya Katharizo saja. Tapi kalau memang misalkan kurang ya dengan terpaksa kita campur dengan grup yang lain begitu ya. Dan kembali saya mau ingatkan saudaraku bahwa kalau punya 3 kesempatan. Yang pertama, kesempatan kita punya uangnya. Ya tentu kalau nggak punya uangnya susah juga gitu ya. Jadi kalau punya uangnya saudaraku, saya anjurkan ikut ke Holy Land ya. Yang kedua, punya waktunya, punya uang tapi nggak punya waktu, ya susah juga. Karena ini perjalanan ziarah cukup lama saudaraku, kira-kira 13 hari perjalanan ya. Jadi perlu punya waktu. Dan yang ketiga, punya kesehatan. Kalau nggak punya kesehatan, kita punya uang, kita punya waktu tapi nggak punya kesehatan juga nggak bisa pergi. Karena persoalannya ini jalan cukup jauh saudaraku ya, kita keliling-keliling di Holy Land, di tanah perjanjian itu cukup panjang begitu ya. Jadi memerlukan kesehatan yang baik. Karena itu saya mau katakan saudaraku, kalau saudara punya 3 kesempatan ini ya, punya uangnya, punya waktunya, punya kesehatannya, minimal saya anjurkan saudara pergilah sekali. Sekali lagi saudaraku, ini bukan perjalanan wisata biasa, tapi ini perjalanan wisata ziarah. Supaya kita bisa ngerti, kita bisa tahu tentang segala sesuatu yang tertulis dalam Alkitab lebih jelas lagi. Kenapa? Karena kita ngelihat langsung keadaan di sana dan kita tahu langsung seperti apa tempat-tempatnya, begitu ya. Tadi kita melihat bagaimana tentang tempat Yesus berdoa di Taman Getsemani, di Via Dolorosa, ya di Bukit Zaitun dan tempat-tempat yang lain, gitu ya. Di mana Yesus mengadakan mujizat-mujizat di Kapernaum, satu kota yang Yesus melakukan banyak sekali mujizat, bahkan mungkin terbanyak yang Yesus lakukan mujizat di kota Kapernaum. Tapi kota Kapernaum tidak percaya kepada Tuhan, sehingga akhirnya kota itu dikutuk sama Tuhan. Dan benar, akhirnya kota itu sekarang hanya tinggal menjadi reruntuhan saja. Ya, ada reruntuhan yang kita bisa lihat dari kota itu. Ya, jadi sekali lagi saudaraku, bagi Bapak Ibu yang berminat, buat orang-orang muda yang punya dana, yang punya waktu, punya kesehatan, yuk berangkat bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Saudari Sepia, buat Ibu Lingling, buat Bapak Martinus, juga buat Ibu Mawar Chandra, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita dengan membawa persembahan persepuluhan kita. Dan kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita datang sama Tuhan, katakan, kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Mari saya persilakan untuk membawa persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan dan melindungi aku. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa
Di akhir acara ibadah kami pagi hari ini Tuhan, kami juga datang dengan membawa persembahan persepuluhan kami yang kami bawa dengan sukacita ke dalam rumah Tuhan. Inilah bukti kasih kami. Inilah bukti bahwa kami lebih mencintai Tuhan dari harta kami. Dan kami mau belajar untuk taat, melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan supaya tersedia roti di dalam rumahmu, makanan di dalam rumahmu. Oleh karena itu kami percaya Tuhan memberkati kami seperti janji firman-Mu. Dibukakan tingkap-tingkap langit yang di tempat perbendaharaan Allah yang melimpah, dan dicurahkan berkat-berkat-Mu sampai berkelimpahan dalam setiap kehidupan kami, umat kepunyaan-Mu yang dengan senang hati, dengan sukacita mendukung pekerjaan Tuhan, memperluas pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Dan kami berdoa Tuhan, seperti janji firman-Mu, maka segala belang-belang pelahap, segala roh-roh kemiskinan, kegagalan, kebangkrutan, segala perkara-perkara yang jahat, Tuhan hadir jauh dari hidup kami. Ada pagar perlindungan yang dari Tuhan memagari setiap kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati persembahan persepuluhan kami yang kami bawa di hadapan-Mu, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dengan penuh sukacita buat saudara-saudara kami yang tambah usia dalam minggu ini, buat Saudari Sevia, buat Ibu Lingling, buat Saudara Bapak Martinus, buat Ibu Mawar Chandra. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati segala kerinduan, harapan, cita-cita masa depannya mereka. Tuhan memberikan kesehatan, keadaan yang baik, supaya selalu baik keadaan mereka dalam keadaan sehat. Bahkan kami percaya Tuhan, mereka tambah usia boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup mengasihi Tuhan, dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa gereja kami di GBI Kata Rizo dalam pimpinan Roh Tuhan. Engkau yang memberkati gereja ini menjadi satu wadah yang besar yang Tuhan percayakan untuk menjangkau banyak jiwa. Bahkan kami umat-Mu boleh bertumbuh bersama-sama menjadi umat Tuhan yang kudus, milik kepunyaan Tuhan sendiri, mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus. Kami berdoa Tuhan dalam setiap rangkaian program kerja kami, kegiatan-kegiatan kami, biar Roh Tuhan yang memimpin dan berkarya. Berdoa buat rencana pembangunan gereja kami Tuhan. Engkau menolong perizinan yang sedang kami usahakan. Tuhan memberkati segala dana yang kami butuhkan. Tuhan yang menyediakannya bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan secara khusus mari Engkau memberkati buat bangsa negara kami Indonesia di dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati tanah air kami, bangsa kami. Engkau memberkati dan mengurapi pemerintahan kami dengan hati yang takut akan Tuhan, hati yang bijaksana dalam setiap keputusan kebijakan yang dikeluarkan. Sungguh membawa sejahtera bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa buat setiap kami Tuhan. Kami percaya apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, di bawah kebenaran firman Tuhan, tangan Allah ada di atasnya. Memberkati setiap apa yang kami lakukan dijadikan berhasil dan beruntung. Tuhan limpahkan berkat dan anugerah-Mu, biar setiap kami boleh menjadi orang-orang yang berlimpah-limpah di dalam berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa biar damai sejahtera Tuhan memelihara hati dan pikiran kami terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami menjadi keluarga yang sejahtera dan berbahagia. Oleh karena itu saudaraku, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya, katakan amin. Ku mau
bersyukur, selalu bersyukur. Kau, mari nyatakan syukurmu di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.